بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan pembahasan faraid. Kita sampai pada pembahasan tentang asbabul irth, sebab-sebab warisan. Apa saja hal-hal yang menjadikan seorang itu berhak untuk mewarisi harta orang lain? Pertama, kita masuk ke pembahasan tentang apa arti dari asbab. Asbab sendiri merupakan bentuk jamak, mufradnya adalah sabab. Sabab itu satu, kalau asbab itu banyak. Al-irth, seperti pembahasan sebelumnya, artinya adalah warisan. Apa itu sabab? Masuk ke ta'rifus sabab. Pengertian sabab, lughatan, secara bahasa, huwa ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Secara bahasa adalah ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Hal yang menjadikan, hal yang menyampaikan kepada hal lain. Sesuatu yang menyampaikan kepada hal yang lain. Jadi sebab itu adalah secara bahasa adalah hal yang menyambung kepada yang lainnya. Wastilahan, secara istilah, wa ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam li dzatihi. Secara istilah adalah ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihi al adam li dzatihi. Jadi ini kebalikan dari ini adalah berbeda dengan syarat yang kita bahas sebelumnya. Ma yalzam min wujudihil wujud, ini kita bagi menjadi dua. Jadi ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamil adam li dzatihi. Ma yalzam min wujudihil wujud artinya adalah kalau sebabnya itu ada, maka warisan itu ada. Ma yalzam min wujudihil wujud. Jadi kalau sebabnya ada, maka warisannya ada. Wa min adamihil adam li dzatihi. Kalau sebabnya itu tidak ada, maka warisannya tidak ada. Jadi sebab itu berbeda dengan syarat. Bedanya, sebab itu kalau dia ada, maka warisannya ada. Kalau sebabnya tidak ada, maka warisannya tidak ada. Sedangkan syarat itu kalau dia tidak ada, maka warisannya tidak ada. Kalau syaratnya ada, maka warisannya belum tentu ada. Jadi ini bedanya antara sebab dengan syarat. Ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam li dzatihi. Jadi kalau sebabnya itu ada, maka otomatis warisannya ada. Kalau tidak ada kalau sebabnya tidak ada, maka otomatis warisan tidak ada. Kemudian kita masuk ke adaduha. Jumlah sebab. Berapa? Ada berapa sebab warisan itu? Asbabul irthi al-muttafaq 'alaiha salasah. Jadi ada 3 sebab warisan yang disepakati. Jadi disepakati maksudnya adalah semua mazhab menganggap bahwasanya 3 sebab ini menjadikan seorang menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal. Yang pertama adalah nikah, sebab pertama. Yang kedua adalah al-wala. Kita sudah singgung dalam pembahasan tentang syarat. Yang ketiga adalah nasab, karena hubungan nasab, hubungan kekeluargaan. Yang pertama nikah, kedua wala, dan ketiga nasab. Wa hunaka sababun rabi' ikhtalafa fihi al-a'immah. Jadi kenapa disebutkan bahwa 3 itu adalah yang disepakati? Karena ada sebab keempat yang diperselisihkan.
Jadi sebab yang keempat ini ikhtalafa fihi al-a'immah rahimahumullah. Wa huwa, apa itu? Baitul mal. Baitul mal itu apakah termasuk dalam sebab warisan, sebab mendapatkan harta warisan atau tidak? Al-Malikiyah yarawnahu sababan. Yang pertama, Malikiyah menganggap bahwasanya Baitul Mal itu adalah salah satu sebab. Li khabar, karena sebuah hadis, ana warithu man la waritha lahu, aqilu anhu warithuhu. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak punya ahli waris. Wa aqilu anhu warithuhu, maksudnya adalah aqil itu aku menjadi penanggung jawab kalau dia mempunyai tanggungan yang mewajibkan denda yang dibayarkan oleh aqilah, oleh keluarga. Jadi beliau yang juga menjadi penanggung jawab kalau dia punya jinayat yang harus dibayarkan oleh keluarga. Warithuhu, dan aku mewarisinya. Wahwa, dan di sini ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau mewarisi, menjadi ahli waris bagi orang yang tidak punya ahli waris, wahwa sallallahu alaihi wasallam la yarithu li nafsihi bal yasrifuhu lil muslimin, dan beliau jelas tidak mengambil harta warisan itu untuk beliau sendiri, tapi dibagikan untuk kaum muslimin. Yang di sini menunjukkan posisi beliau bukan sebagai beliau pribadi, tapi sebagai pengelola harta kaum muslimin. Makanya Al-Malikiyah menganggap bahwasanya ahli waris Baitul Mal itu menjadi ahli waris karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau mengambil warisan bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dan di sini Rasulullah SAW posisinya adalah menjadi Baitul Mal karena mengelola harta kaum muslimin. Wa kadzalika Syafi'iyah idzan intazam, dan juga menurut mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah menganggap Baitul Mal juga termasuk yang berhak untuk mendapatkan harta warisan kalau mayat itu tidak mempunyai ahli waris, tidak meninggalkan ahli waris, tapi dengan syarat intazam, kalau teratur. Wa amal ahnaf wal hanabilah fala yarawnahu sababan sawa'un kana muntaziman aw ghairu muntazim. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, al-Ahnaf, ulama Hanafiyah dan ulama Hambali, tidak menganggap bahwasanya Baitul Mal itu menjadi mendapatkan hak untuk mengambil harta warisan, baik Baitul Mal itu teratur ataupun tidak teratur. Waqalu, ini pendapatnya Hanafiyah dan Hanabilah, waqalu birrad. Jadi nanti ada pembahasan rad. Jadi kalau ada sisa maka dikembalikan. Kembalikan ke siapa? Kepada ahli waris. Jadi rad itu dikembalikan ke sebagian ahli waris. Dan juga bitaurithi zawil arham. Jadi kalau tidak ada yang ahli waris yang ditinggalkan, maka mereka mengatakan bahwa zawul arham itu berhak mendapatkan harta warisan. Siapa itu Dawul Arham? Dawul Arham itu adalah kerabat yang tidak masuk dalam kategori ahli waris dari awal. Jadi mereka adalah kerabat tapi bukan kerabat dekat. Mereka masih punya hubungan kekeluargaan tapi bukan kekeluargaan dekat. Dawul Arham. Liqaulihi ta'ala, karena Allah SWT berfirman, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham, Dawul Arham itu lebih dekat di antara mereka dalam ketentuan Allah, dalam kitabullah. Kita bahas satu persatu sebab warisan ini. Yang pertama adalah nikah. Apa itu nikah? Lughatan, secara bahasa artinya adalah dham, menggabungkan. Wastilahan huwa aqduz zawjiyah as-sahih. Aqduz zawjiyah as-sahih. Kenapa di sini as-sahih bukan as-sahihah? Karena di sini naat kepada akad. Akad ini mudzakkar, as-sahih juga mudzakkar. Untuk pembahasan ini ada dalam materi nahwu, bisa dipelajari dalam ilmu nahwu. Aqduz zaujiyah as-sahih, akadnya sahih, akadnya sah. Akad pernikahan yang sah, itu yang dimaksud dengan nikah.
Jadi yang dimaksud dengan nikah dalam sebab warisan di sini adalah akadnya, bukan secara bahasa. Wa in lam yahsul wata' wala khulwah. Jadi hanya akad saja itu sudah menjadikan seorang suami ataupun istri itu berhak untuk mewarisi pasangannya. Wa illam yahsul wata' wala khulwah. Walaupun belum berkumpul suami istri tersebut dan juga belum terjadi khulwah antara keduanya. Karena nanti ada hukum yang berbeda, yang berbeda antara suami istri yang sudah akad tapi belum berkumpul atau suami istri yang belum khulwah, dalam pembahasan yang lain, bukan dalam pembahasan warisan. Tapi kalau dalam warisan itu akad saja itu sudah menjadikan seseorang berhak untuk mewarisi pasangannya. Wa yuwarithu bihi minal janibain, qaulihi ta'ala, harta warisan yang diberikan itu haknya dari kedua sisi. Janibain itu janib zauj dan juga dari zaujah. Jadi baik zauj ataupun zaujah itu suami ataupun istri itu berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pasangannya. Liqaulihi ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum, sampai akhir ayat itu menyebutkan tentang jatah warisan suami dan istri. Sebab yang kedua dari sebab warisan, jadi yang pertama lebih diperjelas adalah sebab nikah. Yang kedua adalah al-wala, sudah kita singgung pada pembahasan sebelumnya. Wala itu adalah karena memerdekakan budak. Lughatan, secara bahasa, al-wala yutlaqu 'ala nusrah wal qarabah. Secara bahasa diitlakkan artinya menolong atau kekerabatan. Ini secara bahasa. Wal milk, dan kepemilikan. Wastilahan, secara istilah, wala itu adalah usubah sababuha ni'matul mu'tiq min raqiqihi bil itq. Jadi wala dalam istilah faraid, dalam istilah warisan itu berbeda dengan wala dalam istilah yang lain. Wala dalam istilah warisan adalah usubah, hak untuk mendapatkan asabah, untuk mendapatkan sisa harta warisan. Sababuha ni'matul mu'tiq min raqiqihi bil itq. Sebabnya adalah karena mu'tiq itu orang yang memerdekakan. Jadi mu'tiq itu kalau dalam mu'tiq itu kalau dalam ilmu sorof, ini karena kasroh, ini adalah isim fa'il. Jadi ini adalah pelakunya, orang yang memerdekakan. Kalau yang dimerdekakan itu berarti menggunakan wazan mu'taq, isim maf'ul. Mu'tiq ini adalah orang yang memerdekakan. Jadi wala itu adalah hak asabah, hak sisa. Ini nanti dalam pembagian harta warisan akan ditemui istilah asabah. Hak untuk mendapatkan sisa, sebabnya adalah karena mu'tiq itu memerdekakan memerdekakan budak, memerdekakan raqiq. Raqiq itu adalah budaknya. Jadi seorang tuan yang memerdekakan budaknya, maka nanti ketika budaknya itu meninggal dan dia tidak mempunyai ahli waris, maka bekas tuannya itu yang dulu pernah memerdekakannya itu yang mendapatkan jatah warisan. Wa yuwarathu bihi min janibin wahid faqat. Dan untuk sebab yang kedua ini, yaitu sebab wala, itu hanya dari satu sisi saja yang mendapatkan warisan. Siapa? Dari tuannya, dari yang memerdekakan budak. Fal atiq fal atiq yuwarithu bil wala wala yaris. Atiq ini artinya apa? Artinya adalah atiq itu wazannya fa'il, maknanya adalah isim maf'ul. Jadi atiq itu artinya adalah yang dimerdekakan. Budaknya, bekas budak yang dimerdekakan itu mewariskan hartanya karena sebab wala tersebut, wala yaris, tapi dia tidak berhak untuk mewarisi. Jadi
Kalau bekas tuannya meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris, maka bekas budaknya tidak mewarisi. Tapi kalau budaknya yang meninggal, bekas tuannya yang mewarisi. Wa fil irthi bil wala tafsilun sayati fi babil wala insyaallah. Ini pembahasannya ada kelanjutannya insyaallah dalam pembahasan khusus. Yang ketiga adalah nasab. Jadi sebab yang ketiga, sebab mendapatkan harta warisan adalah nasab. Karena mempunyai hubungan nasab. Huwal qarabah. Secara bahasa nasab artinya adalah qarabah. Secara istilah wa alitusal baina insanain bil ishtirak fi wiladah qaribah atau ba'idah. Makna nasab secara istilah adalah ittisal, hubungan baina insanain antara dua manusia bil ishtirak fi wiladah. Karena ada hubungan, ada sama-sama dilahirkan dari rahim yang sama, baik qaribah atau ba'idah, baik dari hubungan dekat ataupun jauh. Jadi karena lahir dari rahim yang sama, ibu yang sama, atau dari nenek yang sama, maka dia mempunyai hubungan nasab, hubungan kekerabatan. Dan ini yang menjadikan salah satu sebab seorang berhak untuk mewarisi harta orang lain. Wa huwa ala salasati aqsam. Dan nasab ini dibagi menjadi tiga. Ada tiga bagian. Yang pertama adalah al-usul. Al-usul itu jamak dari asal, pangkal, pokok. Usul itu adalah pangkalnya, yaitu al-aba, bapak, wa aba'uhum, dan bapak mereka, jadi kakeknya lagi. Yang kedua al-furu'. Al-furu' jamak dari fara'. Fara' artinya adalah cabang, jadi ke bawah. Wahum al-abna wa abna'uhum, anak-anak dan anak-anak mereka, cucu-cucunya. Yang ketiga adalah al-hawashi. Al-hawashi itu adalah yang di samping. Al-hawashi sendiri jamak dari hasyiyah. Al-hawashi jamak dari hasyiyah, pinggiran. Wahum al-ikhwah wa banuhum, saudara-saudara dan juga anak-anak saudara, wal a'mam, dan paman, wa banuhum, dan anak-anak mereka. Jadi ini adalah sebab warisan. Bisa kita ringkas bahwa asbab al-irth itu ada tiga. Yang pertama karena sebab nikah, itu dari dua sisi, baik zauj dan zaujah. Yang kedua karena wala, itu karena memerdekakan budak, itu dari satu sisi, tuannya saja. Yang ketiga karena sebab nasab. Nasab, hubungan kekerabatan, itu ada tiga macam. Yang pertama diistilahkan dengan usul. Usul itu adalah pangkalnya. Yang kedua adalah furu', cabangnya, yaitu anak-anak. Yang ketiga adalah hawashi, yaitu yang di samping kanan kiri. Jadi untuk gambarannya, untuk nasab itu adalah, misalnya di sini adalah mayit. Mayit itu mempunyai orang tua, ab dan kemudian di sini punya orang tua, di sini punya orang tua. Kemudian mayit misalnya memiliki anak, kemudian nanti anaknya memiliki anak lagi, dan seterusnya. Kemudian ini juga orang tua si mayit memiliki saudara yang lain. Maka yang pertama yang dimaksud dengan usul adalah bagian atas. Jadi dasarnya mayit. Mayit itu ada karena ada orang tuanya. Maka yang di sini ini sebelum adanya orang tersebut dinamakan dengan usul. Kemudian
furu itu cabang, maksudnya setelah yang ada setelah mayit. Jadi karena perantaraan mayit maka mereka ada. Jadi anak dan cucu. Ini mereka yang disebut dengan furu. Kemudian yang ketiga yang di samping kanan kiri itu disebut dengan hawashi. Ini adalah saudara. Kemudian saudaranya bapak. Jadi di sini bapak juga punya saudara, kakek punya anak lebih dari satu, maka paman ini juga masuk dalam hawashi. Jadi ini ada 3 macam pembagian nasab. Nasab itu mendapatkan warisan karena dia menjadi usul, menjadi furu, dan menjadi hawashi. Siapa itu usul? Usul adalah yang menjadikan mayit itu ada, perantara yang menjadikan mayit itu ada, yaitu orang tua dan sebelumnya, itu usul. Kemudian yang ada setelah mayit itu adalah furu. Kemudian yang ada di sampingnya, samping kanan ataupun kiri, saudaranya ataupun saudara bapak, itu adalah hawashi. Ini secara ringkas asbabul irth, sebab-sebab warisan ada 3. Jadi karena pernikahan di sini ada 2, suami dan atau istri. Kemudian wala itu 1, jadi bekas tuannya yang memerdekakannya, dan nasab. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang perlu didiskusikan bisa ditanyakan dan ada evaluasi untuk bisa dikerjakan. Kita akhiri sampai di sini dulu untuk sebab-sebab warisan. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.